Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang tabungan yang sudah kita siapkan tetapi tidak sesuai dengan rencana. Dimana kalian juga pasti pernah merasakan ini atau mengalami ini, jadi aku akan berbagi cerita dan akan membuat plan B terkait rencana keuangan aku yang gagal. Seperti yang teman-teman tahu, teman-teman yang sudah menonton video-video aku pasti tahu kalau aku sudah menyiapkan dana lebaran dari kurang lebih 10 bulan yang lalu ya. Dimana hanya tinggal 1 bulan lagi aku bisa mencapai target tersebut dan sudah aku siapkan juga rencana keuangan ke depannya seperti apa. Tetapi semuanya gagal karena ada satu dan lain hal sehingga aku harus memakai uang tersebut. Tapi aku tidak memakai uang itu untuk membayar hutang, untuk belanja sendiri, atau untuk keperluan aku. Melainkan uang tersebut harus aku berikan kepada keluarga suami aku karena ada kebutuhan yang sangat mendadak dan penting. Jadi sekarang akan aku buat yang tadinya rencana aku dan juga hasil realitanya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tulis budget atau alokasi anggaran lebaran aku itu sebenarnya apa aja sebelum semuanya berantakan atau tidak sesuai rencana ya. Nah, jadi tadinya aku itu kan punya target tabungan 5.500.000 ya teman-teman untuk biaya lebaran. Itu di luar THR karena THR itu khusus untuk keperluan bayi dan untuk biaya persalinan aku nanti. Nah, setelah ada hal mendadak seperti ini yang menyebabkan keuangan aku berantakan, aku langsung tulis plan B-nya. Jadi, dari sisa uang yang terpakai, aku harus tetap bisa membudget untuk lebaran gitu, teman-teman. Pokoknya, yang penting-penting aja yang akan aku utamakan. Nah, di sini aku tulis rencana atau ekspektasi awalnya itu aku mau kasih untuk orang tua, untuk mertua, untuk zakat, untuk masak lebaran, untuk kue lebaran, untuk baju baru aku dan suami, untuk THR bocil-bocil gitu, terus untuk dana lainnya dan juga untuk kakek nenek aku atau kakek nenek dari suami. Nah, ini yang tadinya dananya itu 5.500.000 teman-teman akan aku bagikan ke hal-hal tersebut. Tetapi setelah aku kehilangan 3 jutanya atau aku kehilangan 6 bulan waktu menabung aku untuk dipakai itu, aku harus buat plan B atau rencana kedua di mana untuk sisanya itu kan berarti tinggal 2.500.000-an ya. Itu pun untuk tabungan sampai bulan depan, awal bulan depan aku baru dapat 2.500.000. Nah, jadinya aku pilih-pilih lagi pengeluaran apa saja yang benar-benar penting dan yang seharusnya aku utamakan. Aku bukan bermaksud pelit ya teman-teman walaupun ada THR, tapi seperti yang aku bilang, THR itu khusus untuk keperluan bayi dan juga untuk biaya persalinan aku. Nah, di sini yang aku dahulukan itu tentu untuk zakat, terus untuk masak lebaran juga. Terus untuk kue lebaran, karena walaupun sedikit harus beli ya teman-teman, karena ketika lebaran itu pasti ada tamu ke rumah kita ya. Lalu selanjutnya aku akan tetap beli baju baru untuk suami aku, bukan karena lebaran aja sih, tapi karena emang udah lama nggak beli, jadi pas aja gitu momennya. Dan untuk baju aku sendiri, aku nunggu sisa-sisaan aja dari uang yang ada, karena aku juga alhamdulillah masih ada baju yang muat dan layak untuk dipakai lebaran, jadi ya udah yang ada aja gitu. Karena dalam pikiran aku lebih mementingkan untuk biaya persalinan dan untuk keperluan bayi aku daripada untuk lebaran untuk diri aku sendiri. Karena aku juga masih punya baju yang bisa dipakai untuk lebaran, sehingga aku nggak perlulah kayaknya beli baju baru. Tapi nanti kalau ada sisaan dari uangnya ya aku tetap beli kok teman-teman, karena mengingat perut aku yang semakin membesar dan baju-baju juga udah mulai pada sempit, jadi ya tetap harus beli kalau ada uangnya ya. Tapi tentu saja aku akan tetap lihat dulu nominal THR yang aku dapatkan itu berapa ya. Nah, selanjutnya aku tulis di sini ya budgetnya. Aku punya budget itu 2.500.000, itu pun sampai menabung di bulan depan, teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nabung sampai di bulan depan, pas uangnya ada 2.500.000. Nah, di sini akan aku tulis pakai pulpen warna merah untuk orang tua, mertua, atau nenek.
Kenapa aku tulis pakai pulpen warna merah? Karena kalau misalnya nanti aku dapat THR, insya Allah aku tetap kasih. Tapi berhubung THR itu aku nggak tahu nominalnya berapa, jadi aku jaga-jaga aja aku tulis pakai pulpen merah dulu. Dan juga untuk THR keponakan ya teman-teman, aku tulis juga. Karena biasanya kita itu kalau lebaran berbagi sedikit rezeki kita gitu kepada saudara-saudara kita atau kepada keponakan-keponakan kita. Aku bener-bener pusing banget sih teman-teman memutar otak karena lebaran itu kan biayanya tidak sedikit. Ditambah aku juga punya tabungan untuk persalinan dan keperluan bayi juga syukuran. Jadi itu bener-bener buat pusing banget karena waktunya juga udah tinggal sebentar lagi. Sehingga aku harus menekan biaya yang benar-benar tidak terlalu penting menurut aku. Ya menurut aku harus memprioritaskan apa yang seharusnya memang diprioritaskan teman-teman. Untuk real pengeluarannya insya Allah akan aku buat ya teman-teman nanti setelah ditambah uang THR dan juga setelah aku belanjakan semua keperluan tersebut supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman tabel sinking fund aku, berhubung uangnya nggak ada ya aku coret si kotaknya ya sebanyak 6 kotak yaitu 3 juta rupiah. Teman-teman adakah yang kayak aku nabung udah capek-capek tapi ternyata ada hal lain yang benar-benar penting yang tidak bisa dihindari sehingga tabungan itu terpakai juga? Atau teman-teman lancar-lancar aja dalam menjalankan tabungan dan keuangannya atau bagaimana? Komen ya. Nah di sini aku tulis quotes untuk diri sendiri, untuk penyemangat. Walaupun aku nabung capek-capek dari jauh-jauh bulan, bukan hari lagi, semuanya gagal, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat nabung. Isi quotesnya tetap semangat dalam menabung walaupun tidak sesuai ekspektasi kita. Menabung tetaplah penting dan bisa menyelamatkan kita dari kebutuhan mendadak. Terima kasih semuanya. Segitu aja video dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.